Pemirsa, kami kembali lagi untuk Anda. Senang rasanya saya Coki Sitohang menjadi partner Anda untuk gaya hidup sehat, dan kita akan belajar banyak hal dari dua narasumber ahli praktisi kesehatan dan satu orang awam yang kami undang dari luar supaya bisa berbagi mengenai kisah pergumulan kesehatannya dengan Anda. Jadi Anda bisa menarik hikmahnya. Dan saya perkenalkan kepada Anda, inilah Mas Boyke Dianugraha dan Mas Nurman Syaputra. Salam sehat. Salam sehat, pemirsa. Jangan lupa bahagia. Tetap bahagia. Di sebelah kiri ada Pak Prima. Inilah narasumber, kita akan banyak ngobrol dengan beliau. Pak Prima, salam sehat. Salam sehat. Good to see you, Pak. Good to see you. Terima kasih udah datang ya, Pak ya. Bagaimana kabar keseharian Bapak? Saya bekerja di kantor di suatu perusahaan retail. Aktivitas saya setiap pagi saya lakukan jogging atau nge-gym setelah pulang kerja, dan saya melakukan itu seminggu 5 kali. Nah, rutin, karena itu juga dari waktu itu ada arahan dari dokter saya pada saat kolesterol saya naik, supaya kolesterolnya bisa stabil. Iya. Dan sekali olahraga paling lama 1,5 jam. Bapak sekarang umur berapa nih? Sekarang saya berumur 58 tahun. 58 tahun, Pak Prima, benar-benar seperti namanya ya. Ya. Prima, terlihatnya juga prima loh pemirsa. Pak Prim, Ya. ada yang mau disapa nggak rekan-rekan kerja? Semangatin mereka Pak, mumpung Bapak lagi Ya. on air ini. Semua yang aktivitasnya hampir sama seperti saya mengucapkan salam sehat ya, dan selalu beraktivitas untuk menjaga kesehatan. Mantap. Kita lebih baik mencegah penyakit daripada mengobati. Wah, ini saya suka nih. Mari kita cek video perkenalannya berikut ini. Frideci Heri Prima. Di usianya yang sudah tak lagi muda, ia terus berkomitmen untuk menjalani pola hidup sehat. Salah satu mimpinya adalah tetap menjaga perutnya agar tidak buncit, walaupun usia terus bertambah. Setiap minggu, Prima selalu menyempatkan diri untuk olahraga di gym. Bangun pagi saya berolahraga dan pergi nge-gym. Seminggu bisa sampai 4-5 kali saya nge-gym. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan oleh orang seusianya, karena walaupun sudah tak lagi muda, bukan berarti tubuhnya sudah tidak bisa kembali fit. Dan untuk meningkatkan kesehatannya, Prima juga rutin menggunakan teknologi laser agar peredaran darahnya menjadi lebih lancar. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teknologi laser. Itu sangat membantu saya, dan saya merasakan badan saya tuh enteng atau sehat, dan sampai sekarang pun saya tetap memakai. Sampai kapanpun saya akan pakai, karena memang ini membantu kesehatan saya. Terima kasih teknologi laser. Pak Prima ternyata melengkapi pola hidup sehatnya dengan menggunakan teknologi laser. Benar ya Pak ya? Benar. Tapi sebelum ke sana Pak, saya mau ajak Bapak main dulu Ya. nih. Inilah benar atau salah. Benar atau salah sih? Pemakaian gadget berlebih dapat memicu astenopia. Benar. Benar Pak? Menurut Pak Prima benar. Kenapa? Karena menjadi satu kecanduan, kedua mata saya sering berkunang. Loh, ini pengalaman pribadi tuh. Ya, karena itu saya sering banget itu kalau memakai itu, kalau lihat komputer, biasanya setelah 2 jam saya break. Iya, iya. 10-15 menit. Memang seperti itu disarankan sih Pak ya? Ya, dan saya melakukan stretching. Jadi jawaban Bapak tepat. Ya. Pak. Tepat. Astenopia ini mungkin bagi pemirsa di rumah ini masih sedikit asing ya di telinga ya. Iya. Karena kan astenopia ini istilah medis ya kan ya. Nah, ceritanya astenopia ini kalau misalkan di dunia biasa ya, di dunia awam itu kita sebutnya sebagai mata lelah. Mata lelah ini keadaan disebabkan karena terlalu banyaknya overuse dari mata kita gitu. Iya. Bisa ketika kita memandang sesuatu dalam jangka waktu yang lama, menggunakan gawai, gadget atau komputer dalam jangka waktu yang lama tanpa ada rasa istirahat. Bahkan bisa juga karena adanya kesalahan dalam peletakan, artinya terlalu dekat gitu ya, atau terlalu jauh. Itu bisa menyebabkan mata kita terlalu lelah ya untuk melihat yang namanya gawai atau komputer tadi. Ciri-ciri dari mata kita lelah itu mulai dari mata kita merah, itu yang pertama. Kemudian bisa juga ditandai dengan kurangnya penglihatan kita. Jadi
penglihatan kita tuh berkurang atau sedikit buram atau sedikit kabur kita sebutnya. Nah, kemudian bisa juga ditandai dengan mata kita yang kering kemudian jadi berair. Itu karena mata kita kelelahan. Nah, tapi permasalahannya sebenarnya kalau yang namanya asthenopia ini berbahaya nggak? Enggak juga. Tapi ini akan berakibat terhadap produktivitas kita. Benar kata Bapak tadi bahwa yang namanya asthenopia ini sangat mengganggu ketika kita bekerja. Jadi ini harus kita tangani. Jadi nggak boleh kita biarkan saja, ya. Bagaimana cara kita menangani asthenopia ini atau mata kering ini? Yang pertama adalah ada rumusnya, ada 20 20 20. Ingat ya, 20-nya ada 3 kali. 20 itu apa? Ketika kita menatap layar handphone, layar monitor, komputer atau apapun, itu cukup 20 menit. Kita pastikan itu 20 menit, setelah 20 menit kita jauhkan pandangan kita ke 20 kaki di depan kita atau dimanapun. 20 kaki itu sekitar 6 meter, ya. Nah, untuk berapa lama nih? Selama 20 detik kita istirahatkan mata kita. Dan yang pastinya ketika mata kita ini kelelahan, maka dibutuhkan aliran darah yang baik. Aliran darahnya yang baik ini bagaimana cara kita mendapatkannya? Kita lancarkan aliran darah kita pakai laser agar aliran darah di area mata kita semakin lancar. Pemakaian gadget berlebih dapat memicu asthenopia. Ini adalah pernyataan yang benar. Tepuk tangan buat Pak Prima. Pak Prima, pemirsa, beliau sudah pakai laser. Kita tanya langsung manfaatnya apa yang Bapak rasakan di tubuh Bapak. Oke. Pertama, saya bangun tidur tuh nggak lagi terasa pusing. Ya. Sebelumnya, kita walaupun tidur 8 jam, tapi begitu bangun, kok kayaknya masih agak kelayangan atau apa gitu. Nah, pada saat itu saya menonton banyak Metro TV dan kebetulan itu acara selalu ditayangkan ya, Go Healthy itu. Go Healthy, ya. Terus besoknya saya telepon ke Metro TV yang ada di layar bawah itu Gogomol. Dan akhirnya saya diajak untuk berkomunikasi sama sales yang dari Gogomol, terus saya langsung pesan. Nah, dari situ saya pakai selama 2 minggu, saya pakai, rasanya beda. Karena dimasukin ke dalam hidung itu dan bangun pagi lebih rileks dan hampir asma saya hampir tidak anfal sampai sekarang ini. Bapak menggunakan juga secara rutin intranasalnya, Pak? Iya. Dan Bapak merasakan manfaat? Berasa. Asmanya udah nggak pernah kambuh sekarang? Asmanya nggak pernah kambuh. Walaupun saya beraktivitas agak sedikit ekstra, nggak. Biasanya dulu agak ngos-ngosan. Biasanya bukan ngos-ngosan. Jadi kalau terlalu, ini kayak autoimun waktu itu asma itu. Jadi kalau terlalu happy atau terlalu sedih, dia kumat. Nah, setelah saya pasang intralasernya itu enak. Jadi maksudnya ya tetap ya kita harus jaga ya, nggak boleh juga terlalu over gitu. Kenapa sih sebenarnya Pak Prima ini merupakan contoh yang baik bagi pemirsa di rumah, ya kan ya? Nah, kalau misalkan kita tahu nih umur kita bertambah, umur ini tidak bisa kita modifikasi. Umur ini terus akan bertambah dan yang namanya proses penuaan ini juga akan tetap terjadi pada tubuh kita. Penuaan tidak hanya di kulit saja, tapi hingga ke dalam tubuh kita. Dan ini juga melingkupi kualitas darah dan pembuluh darah kita. Untuk menjaga agar kualitas darah dan pembuluh darah kita tetap baik, tetap dalam keadaan muda, ya. Jadi yang harus kita lakukan apa? 4 pilar pola hidup sehat, kita tambahkan teknologi laser di dalamnya. Karena dengan kita menggunakan teknologi laser, teknologi inilah yang nanti akan membantu mengembalikan yang namanya kemudahan dari pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita lebih remaja lagi dan kualitas darah kita lebih lancar lagi. Dan inilah yang kita sebut sebagai mencegah lebih baik daripada mengobati. Pemirsa, MPP 50 tahun ke atas, 55 tahun ke atas sering diartikan masa persiapan pensiun. Tetapi sering juga diartikan masa pengumpulan penyakit. No, tidak boleh. Ya. Dan saya lihat ini adalah contoh baik sekali dari Pak Prima ini, bahwa di usia 50 tahunan itu beliau masih tetap segar, masih tetap bugar. Yuk, yang punya profesi yang sama, ya pekerja-pekerja yang 50 tahun ke atas masih tetap bekerja, masih tetap beraktivitas. Kita menua dengan sehat. Kita tetap masih bisa membaktikan diri kita
Dengan cara apa? Dengan cara bermanfaat untuk orang lain, untuk keluarga, namun dalam kondisi yang sehat. Dan itu bisa dicapai kalau kita, seperti dikatakan tadi, menjalankan pola hidup sehat dan menambahkan teknologi ke dalam hidup kita agar supaya aliran darah dan pembuluh darah kita tetap sehat. Terima kasih buat pesan positifnya Mas Boyke. Pemirsa, saya ingin ingatkan Anda, ini momentum terbaik Anda untuk kenal yang namanya dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomall. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir ini. Sejak pertama kali keberadaannya di tanah air. Apabila Anda menggunakan secara rutin dokter laser atau Accu-Laser ini sehari 2 kali dengan durasi sekali pemakaian 15 menit hingga 60 menit, maka akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat, sehingga Anda pun akan tercegah dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Kalau Pak Prima sejak menonton Go Healthy, beliau langsung segera melakukan tindakan nyata, take action. Maka Anda pun harus segera take action dengan cara menghubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Jangan khawatir pemirsa, ini adalah nomor resmi di mana yang akan menyambut Anda nanti adalah tim call center dari Gogomall. Anda manfaatkan promo-promonya, program-program menariknya, termasuk cicilan 0%. Semuanya demi kemudahan Anda mendapatkan Accu-Laser atau dokter laser. Dan pastikan Anda mendapatkan hanya yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang kesemuanya itu hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomall. Seluruh kaum, antar profesi, apapun yang saat ini saudara sedang lakukan demi produktivitas Anda, pakai teknologi laser, lebih cepat, lebih baik. Kualitas darah dan pembuluh darah Anda menentukan kualitas hidup. Oleh sebab itu, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Narasumber kami hari ini pemirsa, Pak Prima, umurnya 58 tahun. Jadi setiap pagi sebelum kerja itu pasti ada aktivitas fisik seperti misalnya jogging ya Pak Prima ya. Kemudian malamnya masih menyempatkan nge-gym, angkat beban Pak ya. Ini kebiasaan yang memang udah Bapak bangun dari muda atau baru muncul di usia katakanlah 40 akhir atau 50 awal? Enggak, saya dari muda memang udah hobinya olahraga sama traveling. Jadi saya berpikir kalau saya nggak sehat, saya nggak akan bisa traveling. Berarti nggak sulit bagi Bapak untuk mengikuti kebiasaan ini, melanjutkannya hingga usia sekarang? Enggak. Karena udah jadi semacam latihan kedisiplinan? Iya, semacam habit jadinya gitu. Kalau yang udah terbiasa, ini pola pikirnya udah kebentuk. Kayak Bapak, saya misalnya. Bagaimana dengan orang yang baru mau mulai gitu? Ada tips nggak dari Bapak? Iya, jadi bagi saya adalah sesuatu itu harus memang punya kesadaran diri sendiri. Itu satu ya, Satu. pertama. Dan kedua, jangan pernah bilang, wah saya nggak sempat, saya sibuk. Olahraga nggak perlu harus pergi ke tempat gym. Benar, benar. Di tempat kerja pun kita bisa olahraga. Kita bisa melakukan stretching, kita bisa melakukan squats, latihan kaki di samping meja kerja kita. Benar, benar. Dan kita juga bisa melakukan seperti orang yang saya contohin nih. Contohnya itu mungkin Anda di tricep, depan, tricep di depan extension, ya. meja kerja atau di bangku kerja, ya 20 kali, di repeat 3 kali dan itu bisa 60 kali. Jeda waktu dari kerjaan masih bisa melakukan itu. Bisa Gitu kan melakukan maksud itu. Bapak kan? Ya. Bahkan di rumah pun kalau keadaannya hujan kita nggak bisa keluar rumah, Nah, kita ini. tetap bisa. Pemirsa, biasanya nih ya, orang pria-pria nih khususnya, yang latihan otot bawah ya Pak, otot kaki, quadriceps, calves, mereka lebih punya stamina yang baik, terutama dalam hal hubungan harmonis dalam rumah tangga. Oh, bener nggak sih Pak? Benar. Jadi Bapak sendiri adalah orang yang masih melakukan latihan kaki, orang bilang ya, otot kaki atau otot tungkai. Tahukah Anda, pemirsa tahukah sih Anda bahwa manfaat latihan otot kaki adalah juga salah satunya untuk meningkatkan stamina pria? Yang namanya seorang pria itu sangat dipengaruhi oleh satu hormon yang kita semua tahu dan merupakan hormon kebanggaan kita. Ya. Hormon testosteron. Ternyata
latihan untuk mendapatkan hormon testosteron itu adalah pada latihan otot-otot quadricep, ya, yaitu otot-otot ini. Ya, otot-otot paha disebutnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Prima bahwa latihan squat, ya, ataupun latihan jalan cepat, ya, itu semuanya adalah akan memperbaiki aliran darah di otot-otot quadricep ini. Otot-ototnya berkembang, testosteronnya tetap terjaga. Jadi kalau pemirsa mau, ya, menjaga agar tetap perkasa di usia tua, nah, karena sebagian biasanya kalau sudah mulai seperti itu, gangguan testosteron yang menurun, gangguan keperkasaannya juga terjadi. Yuk latihan otot-otot untuk quadricep seperti ini, ya. Dan ini juga bisa dilakukan di rumah loh, seperti yang tadi dilakukan oleh Pak Prima juga bisa dilakukan. Ya, untuk menjaga kadar testosteron kita tetap baik sampai usia tua, sehingga keperkasaan kita juga tetap terjaga. Nah, namun pemirsa, tidak semua orang beruntung, ya, mendapatkan berlatih quadricep, otot-otot ini. Ada yang mereka terpaksa harus tinggal di rumah karena mungkin penderita penyakit berat, penyakit jantung, atau terkena stroke, ya, atau terkena gangguan-gangguan yang lain, ya. Nah, bisa dibantu dengan yang namanya NMES, ya. NMES ini adalah kelengkapan daripada teknologi laser, ya, yang disertakan untuk bisa melatih otot-otot quadricep tadi. Dan ini banyak bisa dipakai untuk pasien dengan stroke, ya, pasti ada kelumpuhan, dibantu seperti ini. NMES itu singkatan dari Neuromuscular Electric Stimulation. Jadi otot-otot kita tetap bisa bergerak, tetap bisa memberikan sinyal-sinyal kepada otak karena dia distimulasi. Betul. Bagi mereka yang punya keterbatasan-keterbatasan, jangan langsung berpikir, ya aku kan nggak bisa melatih otot-otot quadricepku, berarti aku tidak perkasa dong. Masih bisa dibantu dengan teknologi NMES yang disertakan dalam teknologi laser. Penting banget ya, Mas Nurman? Penting sekali, karena kan gini ya, kalau yang namanya olahraga ini, mau kita masih kecil, mau kita masih muda, mau kita sudah tua pun, olahraga harus tetap kita lakukan. Karena olahraga ini termasuk dalam 4 pilar pola hidup sehat kita. Ya, ada olahraga, ada pola makan yang baik, ada istirahat yang cukup, ada pengelolaan stres yang baik. Kesemuanya ini harus kita jaga dengan baik. Nah, bagaimana kalau kita yang namanya olahraganya nggak bisa? Olahraga nggak bisa berarti kan olahraga kita nggak bisa, aliran darah kita dia tidak lancar, dan yang pastinya ini akan membuat otot-otot kita itu akan mengecil, atrofi kita sebutnya. Ketika otot kita mengecil, maka yang namanya pembakaran tubuh kita, gula, kolesterol, lemak, itu nggak bisa dibakar oleh tubuh kita. Terjadilah penumpukan yang namanya gula dan lemak di dalam darah kita, dan yang nantinya akan menyebabkan terjadinya plak pada pembuluh darah. Kalau misalkan sudah terjadi nih, plak pembuluh darah yang sudah menyumbat pembuluh darah kita, maka akan terjadi nih proses yang namanya kita sebut sebagai aterosklerosis, menyebabkan penyumbatan pembuluh darah otak, dia stroke. Penyumbatan pembuluh darah jantung, maka kita sebutnya sebagai serangan jantung. Ketika dia menyumbat di pembuluh darah di bagian ginjal kita, maka akan menyebabkan yang namanya gagal ginjal. Setelah kita pahami bahwa yang namanya penyakit ini, oh ternyata penyakit ini datangnya itu sebenarnya dari pola hidup kita nih. Ketika pola hidup kita ini kita ubah, maka kita butuh yang namanya teknologi untuk menjaga aliran darah kita, yaitu teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah. Jadi ketika kita pakai, maka teknologi laser ini akan menyinari dua pembuluh darah besar kita. Ada arteri radialis, ada arteri ulnaris. Kedua pembuluh darah ini nantinya ketika dia disinari oleh teknologi laser, maka pembuluh darah kita akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nanti akan melebarkan pembuluh darah kita, kemudian melancarkan aliran darah kita, dan yang pastinya mencegah terjadinya penyumbatan dan plak pada pembuluh darah kita. Dan tadi juga Pak Prima sudah bilang, saya pakai yang di bagian hidungnya. Jadi kalau kita pakai teknologi laser intranasal, maka aliran darah ke area kepala kita lancar, mencegah terjadinya serangan stroke. Untuk orang yang stroke gimana? Mempercepat terjadinya proses penyembuhan pada pasca stroke. Dan yang pastinya juga pada orang-orang yang sudah
lanjut usia, ya, mencegah terjadinya proses penuaan atau kepikunan. Tunggu apa lagi? Kita pakai teknologi laser, jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Pak Prima yang bahkan membantunya untuk bisa menangani masalah asmanya beliau saat itu. Dan Bapak merasakan ketika bangun tidur, badan bugar Pak ya? Iya. Nggak ada pusing dan pening karena Bapak rutin menggunakan yang intranasal. Karena biasanya kalau keluar dari ruangan AC, Iya. biasanya suka bersin. Sama sih. Nah. Ada alerginya juga ini. Iya, Makanya setelah pakai yang laser itu, intranasal. laser itu, jadi ya makin lama makin lebih baik. Saya dengar istri juga pakai Pak ya? Ya, Ini istri Bapak saya dulu pakai, saya dulu pakai. Terus kejadiannya waktu itu istri saya sering berkeluh kalau bangun pagi tuh masih sedikit pusing-pusing. Iya. Nah, waktu itu saya harus kembali ke Jogja, saya tinggalin 2 minggu, saya suruh dia pakai. Bapak jadinya nggak pakai dong? Saya nggak pakai, Ya. dia suruh pakai 2 minggu, terus 3 hari kemudian dia telepon. Kok lebih enak ya katanya, dan tidak ada rasa keluhan kayak gitu. Syukurlah. Terus saya bilang gitu, oke, minggu depan saya balik ke Jakarta, dan terus langsung saya ngubungin call center Iya. untuk saya beli satu lagi. Bapak pakai sehari Sehari 2 kali, pagi sama sore, sama saya sebelum tidur ya. Iya, iya. Jadi kalau pagi habis mandi, saya pakai, atau sebelum saya pergi ke gym, saya pakai dulu, habis itu saya ke gym. Bagus. Sama seperti saya Pak. Iya. Pakai laser yang pagi itu sebelum olahraga. Iya. Saya merasa ada energi tambahan Ada juga energi tambahan, saat itu. Seandainya nih Pak, seandainya di luar sana ada rekan-rekan Bapak atau orang yang Bapak nggak kenal tapi menawarkan produk lain di luar daripada apa yang kita bicarakan sekarang ini Pak, yang dalam konteks Gogomall. Kan Bapak pertama pakai ya memang yang dari Gogomall. Saya nggak tahu apa penawaran mereka kepada Bapak. Apakah Bapak berkenan coba? Saya nggak serta-merta akan mencoba. Saya akan bertanya dulu kepada mereka, apa aja fitur-fiturnya, Oke. dan faedahnya gimana gitu. Dan sejauh ini setelah saya bandingkan, Gogomall yang lebih baik. Wah, terima kasih. Ajak mereka Pak, pakai laser. Bapak juga udah pakai, udah buktikan. Monggo Pak. Ya, kepada teman-teman semua, mari kita hidup sehat ya, dan pakailah teknologi laser. Teknologi ini udah benar-benar terbukti dan saya memakainya setelah 3 tahun. Wow. Banyak keluhan dulu sebelum saya pakai, dan sekarang keluhan itu sudah mulai berangsur tidak ada. Dan jadi saya pikir ini adalah sesuatu hal yang baik yang harus kita gunakan, karena kita tidak akan bisa pisah dengan teknologi. Benar. Ya, dimanapun teknologi itu akan berkembang, dan saya rasa teknologi untuk kesehatan itu patut Anda coba dan Anda rasakan faedahnya setelah memakai. Yuk kita pakai teknologi laser dari Aqua Laser atau Dr. Laser. Wah, mantap. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Prima buat semangatnya. Ngomongin teknologi laser apa sih? Dr. Laser atau AccuLaser dari Gogomall. Kembali kami ingatkan bahwa ini adalah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir. Spesifikasi dari alat kesehatan ini adalah 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Di mana jumlah dan posisi dari titik-titik itu sudah didesain sedemikian rupa sesuai dengan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri kita. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin Dr. Laser atau AccuLaser akan bantu kendalikan diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, bahkan asam urat. Harapannya adalah tentu Anda dan saya yang menggunakannya akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Manfaatkan juga intranasalnya ya pemirsa. Bagi Anda yang sudah punya Dr. Laser atau AccuLaser, ada kabel ekstensinya. Itu intranasal yang sering kami bahas di sini, betapa pentingnya Anda untuk menggunakannya. Pak Prima sudah mengalaminya juga, sehingga vertigo Anda, sinus, sakit kepala, insomnia Anda itu bisa terbantu. Anda pun menjadi lebih ringan rasanya. Segera dapatkan pemirsa, telepon kami, ada nomor yang muncul di layar kaca. Nanti yang berikutnya ngomong bukan saya, tapi tim call center dari Gogomall. Bener ya, telepon. Pasti ditungguin sama kami dan kami siap melayani Anda.
pastikan Anda hanya mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang kesemuanya itu hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari GoGo Mall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.